Terlahir ke dunia ini bukan pilihan. Tangisan pertama memenuhi ruangan, bukan karena paham apa yang terjadi, tapi hanya respons tubuh terhadap perubahan mendadak. Sejak saat itu, kita menerima segalanya begitu saja. Nama, bahasa, nilai-nilai, bahkan harapan orang lain yang disematkan. Saat kecil, dunia terasa luas dan penuh keajaiban. Setiap pertanyaan dijawab dengan kepastian. Apa itu langit? Kenapa malam gelap? Kenapa kita harus bersikap baik? Jawaban yang terdengar mutlak. Seolah-olah ada aturan jelas tentang bagaimana dunia ini bekerja. Lalu, seiring bertambahnya usia, muncul kesadaran bahwa tidak semua pertanyaan punya jawaban sederhana. Kita melihat orang dewasa bertindak bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Muncul keraguan, apakah semua ini benar? Di tengah kota yang tak pernah tidur, lampu neon menyala, jalanan ramai, suara klakson bersahutan, tapi ada sesuatu yang aneh. Semuanya terasa kosong. Wajah-wajah tanpa ekspresi berjalan seperti mesin, hanya bergerak karena kebiasaan bukan karena keinginan. Mereka bekerja, bercinta, berkeluarga, menua, lalu mati. Di sudut jalan, layar besar menampilkan iklan tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan makna hidup. Tapi apakah semua itu benar-benar berarti? Atau hanya ilusi yang diciptakan agar kita tidak sadar bahwa, pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar penting? Kalau segala sesuatu akhirnya berakhir, lalu untuk apa semua ini? Bukan sekadar pertanyaan iseng. Ini pertanyaan yang menghantui manusia sejak dulu. Pertanyaan yang melahirkan nihilisme. Sejak kecil, kita diajarkan untuk percaya pada sesuatu. Agama, moralitas, tujuan hidup, impian masa depan. Tapi bagaimana jika semua itu hanya konstruksi? Bagaimana jika dunia ini tidak menawarkan makna apapun, kecuali yang kita ciptakan sendiri? Dan akhirnya, tubuh melemah, orang-orang tercinta pergi satu persatu. Sampai pada suatu hari, kita mati. Dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah kita tidak pernah ada. Nihilisme adalah pandangan bahwa hidup mungkin tidak punya makna intrinsik. Tidak ada tujuan besar yang ditentukan untuk manusia, tidak ada nilai mutlak yang berlaku universal. Segala yang kita anggap penting, moral, cinta, ambisi, bisa jadi hanyalah buatan manusia, bukan kebenaran sejati. Salah satu filsuf yang paling sering dikaitkan dengan nihilisme adalah Friedrich Nietzsche. Ia pernah berkata, Tuhan telah mati, dan kita yang membunuhnya. Pernyataan ini sering disalahartikan sebagai ateisme, padahal maknanya jauh lebih dalam. Nietzsche tidak sedang bicara soal keberadaan Tuhan dalam arti literal, melainkan tentang kematian konsep Tuhan dalam kesadaran manusia modern. Di masa lalu, agama memberikan fondasi moral dan makna hidup. Orang percaya bahwa segala sesuatu memiliki tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi dengan berkembangnya sains dan rasionalitas, banyak orang mulai meninggalkan keyakinan lama. Bukan berarti mereka langsung menjadi ateis, tetapi nilai-nilai yang dulu mengatur kehidupan mulai kehilangan kekuatannya. Dan disinilah masalahnya. Tanpa Tuhan sebagai sumber makna, manusia dibiarkan tanpa pegangan. Jika tidak ada hukum ilahi yang menentukan benar dan salah, lalu apa yang menjadi dasar moralitas? Jika tidak ada tujuan besar, lalu apa gunanya hidup? Revolusi industri memperparah perasaan ini. Manusia menciptakan mesin, tapi justru merasa seperti bagian dari mesin itu. Kerja, makan, tidur, ulangi. Hidup terasa otomatis dan monoton. Lalu, dua perang dunia terjadi. Jutaan orang mati, dan nihilisme semakin nyata. Jika hidup berharga, mengapa manusia begitu mudah dihancurkan? Sains pun ikut memberi pukulan. Teori evolusi menunjukkan bahwa kita bukan makhluk istimewa.
hanya hasil evolusi yang kebetulan bertahan. Fisika kuantum mengungkap bahwa alam semesta ini hanyalah partikel yang bergerak tanpa tujuan. Kita bukan pusat segalanya, melainkan debu di tengah kehampaan kosmik. Di titik ini, nihilisme terasa seperti jalan buntu. Tapi filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus menawarkan respons berbeda. Mereka setuju bahwa dunia memang absurd dan tanpa makna bawaan. Namun, mereka menolak untuk pasrah. Camus, dalam mitos Sisyphus, menggambarkan hidup seperti Sisyphus yang dihukum mendorong batu ke atas bukit, hanya untuk melihatnya jatuh lagi dan terus mengulangi sampai mati. Tapi Camus berkata, kita harus membayangkan Sisyphus tersenyum. Artinya, meski hidup absurd, kita bisa memilih untuk memberinya makna melalui pemberontakan, bukan dengan bunuh diri atau kepasrahan, tapi dengan terus bertindak. Sartre menekankan kebebasan manusia. Jika tidak ada nilai yang ditentukan sejak lahir, maka kita sepenuhnya bebas menciptakannya. Tapi kebebasan ini juga berarti tanggung jawab penuh. Tidak ada lagi dalih seperti takdir atau kehendak Tuhan untuk menghindar dari pilihan kita. Nietzsche sendiri tidak ingin manusia berhenti pada nihilisme. Ia mengusulkan Übermensch, manusia yang berani menciptakan nilai-nilai barunya sendiri, tanpa bergantung pada agama atau tradisi. Bagi Nietzsche, nihilisme hanyalah fase transisi menuju kebebasan sejati. Di era modern, nihilisme semakin relevan. Generasi muda menghadapi dunia tanpa jaminan. Krisis iklim, ketidakpastian ekonomi, dan budaya yang terobsesi pada kesibukan tanpa arti. Banyak yang lari ke hiburan instan, media sosial, atau sikap apatis. Tapi, seperti kata kamu, justru dalam ketiadaan makna, inilah kita punya kesempatan untuk merdeka. Nihilisme bukan akhir. Ia bisa jadi awal, saat kita berhenti mencari jawaban di luar diri dan mulai menciptakannya sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh dengan jawaban. Tapi, semakin banyak jawaban yang kita dapat, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Dan di tengah semua itu, nihilisme hadir, seperti angin sepoi-sepoi yang membisikkan. Bagaimana jika semua ini tidak ada artinya? Tapi, kenapa justru pertanyaan itu yang menarik? Bukankah manusia selalu mencari kepastian? Kenapa kita malah terpesona oleh ketidakpastian? Jawabannya adalah, karena nihilisme jujur. Ia tidak mencoba menghibur kita dengan cerita-cerita indah tentang surga, takdir, atau alasan ilahi di balik penderitaan. Ia hanya berkata, inilah hidup. Tidak ada skenario besar. Tidak ada peran yang harus kamu mainkan. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Dan disitulah letak kebebasannya. Sejak kecil, kita diajari bahwa hidup punya tujuan. Kita harus sukses, harus kaya, harus bahagia. Seolah ada aturan yang harus diikuti agar hidup kita berarti. Tapi nihilisme datang dan bertanya, kenapa? Kenapa kita harus mengejar sesuatu yang belum tentu kita inginkan? Kenapa kita harus mengukur hidup dengan standar yang dibuat orang lain? Di satu sisi, ini membebaskan. Tanpa makna mutlak, kita bisa memilih nilai-nilai sendiri. Tidak perlu tunduk pada agama, tradisi, atau tekanan sosial. Tapi di sisi lain, kebebasan ini menakutkan. Jika semua nilai buatan manusia, apa yang mencegah kita jatuh ke dalam kekacauan? Nihilisme pasif adalah jebakan. Ketika seseorang percaya bahwa tidak ada yang penting, ia bisa kehilangan motivasi untuk bertindak. Mengapa bekerja jika uang tidak berarti? Mengapa mencintai jika hubungan akan berakhir? Ini adalah spiral kehampaan yang berujung pada apatis atau keputusasaan. Tapi ada jalan lain, nihilisme aktif. Manusia yang tidak lagi bergantung pada nilai-nilai lama, tetapi berani menciptakan nilainya sendiri. Ini bukan sekadar mencari makna, tapi merancangnya dengan sengaja. Misalnya, memilih peduli pada lingkungan bukan karena Tuhan memerintahkan, tapi karena kita percaya pada tanggung jawab antar generasi. Menjadi jujur bukan karena takut neraka, tapi karena ingin membangun kepercayaan. Kebebasan ini sekaligus beban. Tanpa takdir atau tujuan ilahi,
kita sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Jika gagal, kita tidak bisa menyalahkan nasib atau sistem. Di era sekarang, tantangannya lebih kompleks. Media sosial dan budaya konsumerisme menawarkan ilusi makna. Like sebagai pengukur validasi, barang mewah sebagai simbol identitas. Nihilisme aktif menolak ini. Ia mengajak kita berhenti mengejar standar orang lain dan fokus pada apa yang benar-benar kita nilai, meski itu bertentangan dengan arus utama. Lalu bagaimana memastikan nilai yang kita ciptakan tidak asal-asalan? Nietzsche mengingatkan, nihilisme aktif bukanlah kebebasan tanpa batas. Ia harus dibangun dengan disiplin dan kesadaran penuh. Contoh, jika kita memilih kebahagiaan sebagai nilai, definisikan secara konkret. Apa yang membuat bahagia? Apakah itu merugikan orang lain? Jika kita memilih keadilan, pertahankan prinsip itu meski dunia tidak adil. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa nilai buatan kita akan abadi. Besok, kita mungkin berubah pikiran. Tapi justru disitulah intinya. Nihilisme mengajarkan bahwa hidup adalah proses terus-menerus menjadi, bukan sekadar ada. Akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apa arti hidup, melainkan mau jadi apa kita dalam dunia tanpa arti ini? Jawabannya tidak ada di kitab suci, teori filsafat, atau tren terbaru. Ia ada dalam tindakan sehari-hari. Bagaimana kita bekerja, mencintai, marah, dan memilih untuk tetap bangun setiap pagi meski tahu semuanya bisa sia-sia. Nihilisme bukan akhir perjalanan. Ia titik awal di mana kita berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi penulis cerita sendiri. Meski tahu bahwa suatu hari, buku itu akan tertutup debu. Jadi, nihilisme itu apa? Pisau bermata dua. Bisa membebaskan, bisa juga menjerat. Di satu sisi, ia melepaskan kita dari beban makna lama yang mungkin sudah usang. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi alasan untuk menyerah. Seperti seseorang yang termenung di kamar gelap sambil bertanya, kalau semuanya tak ada artinya, kenapa harus repot-repot? Dan disinilah letak masalahnya. Pertama, batas antara nihilisme dan depresi itu sangat tipis. Seseorang bisa berkata, hidup tidak ada makna. Tapi jika akibatnya hanya berdiam diri tanpa motivasi, bukankah itu lebih mirip depresi daripada filsafat? Nietzsche bahkan akan berkata, itu bukan nihilisme. Itu hanya kemalasan yang dibungkus dengan kata-kata keren. Mirip seperti kata-kata di TikTok yang berseliweran. Jika mengatakan tidak ada yang penting, hanya membuat seseorang berhenti bergerak, maka nihilisme justru menjadi jerat, bukan kebebasan. Kedua, apakah nihilisme hanya untuk orang-orang yang hidupnya cukup nyaman? Coba tanyakan pada pekerja yang harus bertahan hidup dengan upah harian. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan, makna hidup itu apa? Bagi sebagian orang, nihilisme mungkin terlihat seperti kemewahan intelektual, sebuah konsep yang lahir dari orang-orang yang punya cukup waktu dan keamanan untuk mempertanyakan segalanya. Tapi nihilisme bukan sekadar hak istimewa. Justru karena segalanya tidak memiliki makna bawaan, setiap orang punya kesempatan untuk menciptakan makna sendiri, apapun latar belakangnya. Lalu ada masalah logika. Nihilisme mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, tapi pernyataan itu sendiri mutlak atau tidak? Jika iya, berarti nihilisme bertentangan dengan dirinya sendiri. Jika tidak, berarti nihilisme pun tak perlu dipercaya. Ini seperti lingkaran yang berputar tanpa ujung. Dan yang paling berbahaya, jika semua nilai hanya buatan manusia, apa yang mencegah seseorang untuk menjadi egois atau bahkan merusak? Seorang koruptor bisa saja berkata, uang tidak ada artinya, jadi mencuri pun tidak salah. Disinilah Sartre mengingatkan, kebebasan menciptakan nilai harus diiringi dengan tanggung jawab. Tapi pertanyaannya, siapa yang memastikan semua orang mau mengambil tanggung jawab itu? Albert Camus pernah berkata, keberanian terbesar adalah tetap hidup sambil menyadari bahwa hidup itu absurd. Jadi sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Nihilisme ini akan digunakan untuk membangun, atau justru menghancurkan?
nihilisme bukanlah akhir dari segalanya. Ini lebih seperti keadaan di mana aturan lama tidak lagi berlaku, dan kita harus memutuskan sendiri bagaimana menjalani hidup. Kita tidak lagi terikat pada makna yang diberikan oleh orang lain. Sekarang terserah kita mau mengisinya dengan apa. Sejak kecil, kita diajari bahwa hidup memiliki makna yang harus ditemukan, seperti harta karun yang tersembunyi. Tapi nihilisme membalik pandangan itu. Tidak ada harta karun, tidak ada petunjuk. Hanya lautan luas, dan kita bebas memilih kemana akan berenang. Orang-orang mengisi kekosongan ini dengan cara berbeda. Ada yang menemukan makna dalam keluarga, seorang ayah yang bekerja keras bukan karena kewajiban, tapi karena ia sendiri memutuskan bahwa kebahagiaan anaknya penting. Ada yang menemukannya dalam perjuangan, seorang aktivis yang tetap berdiri meski tahu perubahan butuh waktu lama. Mereka tidak menunggu jawaban dari langit, mereka menciptakan jawaban sendiri. Ini adalah cara menerima kenyataan tanpa harus menyerah. Hidup bisa terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Bangun, bekerja, tidur, ulangi. Tapi, di sela-sela itu, masih ada momen yang membuat hidup terasa berarti. Entah itu tawa bersama teman, langit senja yang indah, atau bahkan kesedihan yang membuat kita sadar bahwa kita masih bisa merasakan sesuatu. Di era media sosial, nihilisme sering dijadikan alasan untuk tidak peduli. Ketika dunia menuntut kesuksesan, nihilisme memberikan jalan keluar. Tidak ada yang benar-benar penting. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah. Justru, dengan memahami bahwa semuanya relatif, kita bisa berkarya tanpa takut dihakimi. Musisi yang menulis lagu tentang kehampaan tetap berkarya, bukan untuk mencari pengakuan, tapi karena ia ingin melakukannya. Pertanyaannya bukan lagi apa arti hidup, tapi apa yang akan kita lakukan dengan kebebasan ini? Memilih untuk merugikan orang lain, atau memilih untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Kebebasan datang dengan tanggung jawab, tanpa bisa menyalahkan Tuhan, takdir, atau sistem. Pada akhirnya, nihilisme bukanlah jurang gelap, melainkan ruang kosong yang bisa kita isi sendiri. Seperti kanvas kosong, setiap orang bebas menggambar dengan warna mereka sendiri. Tidak ada aturan baku, tidak ada benar atau salah yang mutlak. Nietzsche pernah mengatakan bahwa manusia unggul, Übermensch, bukanlah seseorang yang sempurna, melainkan mereka yang berani menerima kenyataan dan tetap berjalan ke depan. Hidup mungkin tidak punya makna bawaan, tapi kita masih bisa menciptakan makna sendiri. Dan di pagi yang biasa, di bawah sinar matahari yang masuk ke jendela, kita bisa tersenyum. Bukan karena menemukan jawaban, tapi karena sadar bahwa kita tak perlu lagi mencarinya.